Kalian wajib tahu. Simak hal berikut ini jelang Indonesia versus Australia, skuad Garuda siap tempur. Menjelang lawan Australia, manajer timnas U23 Indonesia buka suara karena merasa dirugikan. Simak terus ulasan berikut ini agar tidak salah paham. Timnas U23 Indonesia darurat, Justin Hubner berpotensi mirip Andre Onana. Berikut ini penjelasannya. 3 pemain kelas Eropa yang dirumorkan kepincut bela timnas Indonesia tapi belum dapat restu orang tua. Nomor 3 Kevin Dix. Dapat kartu merah, pelatih Persis berniat tarik Ramadan Sananta dari timnas U23 Indonesia. Berikut ini penjelasannya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kalian wajib tahu. Simak hal berikut ini jelang Indonesia versus Australia, skuad Garuda siap tempur. Tim nasional Indonesia U23 bersiap menghadapi Australia dalam laga lanjutan Piala Asia U23 pada Kamis. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar. Ini menjadi momen penting bagi skuad Garuda untuk meraih poin demi lolos ke babak selanjutnya. Berikut hal wajib diketahui jelang laga krusial ini. Yang pertama, Justin Hubner siap memperkuat Garuda. Kabar gembira datang bagi timnas Indonesia dengan kembalinya Justin Hubner. Pemain berdarah Belanda ini kembali usai membela Orezo Osaka. Kehadiran Hubner diharapkan dapat menambah kokoh pertahanan Indonesia dalam menghadapi serangan Australia. Hal wajib diketahui yang kedua, 2 pemain pilar absen. Sayangnya, timnas Indonesia harus kehilangan 2 pemain pilarnya jelang laga Australia. Ivar Jenner dan Ramadan Sananta dipastikan absen karena akumulasi kartu merah. Absennya 2 pemain ini menjadi pukulan telak bagi Shin Tae-yong dalam merancang strategi pertahanan. Hal wajib diketahui yang ketiga, Australia diprediksi tampil kokoh. Tim asuhan Tony Vidmar diprediksi akan tampil kokoh dan menekan pertahanan Indonesia sejak menit awal. Timnas Australia U-Strip 23 telah mempersiapkan dengan matang strategi dan stamina dalam pertandingan melawan Indonesia. Hal wajib diketahui yang keempat, dipimpin oleh wasit Arab Saudi, pertandingan melawan Australia akan dipimpin oleh Majed Al-Shamrani, seorang wasit asal Arab Saudi. Wasit pada pertandingan kali ini menjadi sorotan setelah drama pada pertandingan sebelumnya melawan Qatar. Diharapkan wasit Majed Al-Shamrani dapat memimpin jalannya pertandingan dengan baik. Semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik. Menjelang lawan Australia, manajer timnas U23 Indonesia buka suara karena merasa dirugikan. Simak terus ulasan berikut ini agar tidak salah paham. Manajer timnas U23 Indonesia Endri Irawan buka suara soal skuad Garuda Muda yang merasa tak nyaman dan dirugikan saat menghadapi tim tuan rumah Qatar di Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia telah menghadapi Qatar dalam laga perdana grup A Piala Asia U23 yang berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium. Dalam ajang ini, tim merah putih menelan kekalahan 0-2 dari Qatar. Namun kekalahan timnas U23 Indonesia ini dibarengi dengan beberapa kontroversi. Dari kontroversi keputusan wasit yang dinilai merugikan tim merah putih hingga keluhan manajer timnas U23 Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai komite eksekutif PSSI itu mengeluhkan soal perjalanan menuju stadion yang terlalu lama. Endri Irawan menjelaskan bahwa timnas U23 Indonesia dibuat tidak nyaman selama tampil di Qatar pada 15 April 2024. Menurutnya, perjalanan terlalu lama menuju stadion itu membuat skuad Garuda Muda merasa dirugikan. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya saat tim merah putih menjalani latihan, perjalanan menuju Jassim bin Hamad Stadium itu paling lama menempuh waktu 10 menit. Namun saat jelang melawan Qatar, perjalanan yang dilakukan sangat lama, sehingga Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan terlambat selama 20 menit. Merasakan situasi ini, Endri mengatakan bahwa timnas U23 Indonesia sangat tidak nyaman.
Hal ini diungkapkan oleh Endri jelang menghadapi Australia pada laga kedua. Timnas U23 Indonesia melawan Australia di Abdullah bin Khalifa Stadium. Ya, ada kejadian yang kita sayangkan, yakni bus tim Indonesia saat dari hotel menuju stadion tempat pertandingan kita dilewatkan jalan yang jauh dan berputar-putar. Ujar Endri Irawan sebagaimana dilansir dari laman resmi PSSI. Alhasil kita satu tim telat memasuki stadion hampir 20 menit, harusnya hanya 8 hingga 10 menit dari hotel ke stadion, kata Endri. Karena biasanya dan sesuai regulasi kita datang ke stadion yakni 90 menit sebelum kick-off, jelasnya. Merasakan situasi tak nyaman ini, tentu saja PSSI tak tinggal diam. Endri mengaku bahwa ia melayangkan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia. Protes yang dilayangkan PSSI ini tentu saja bersamaan dengan masalah kepemimpinan wasit. Seperti diketahui, wasit Nasrullah Kabirov dan wasit video assistant referee Fakorn Puudom. Mereka dilaporkan ke AFC karena PSSI merasa timnas U23 Indonesia dirugikan. Hal ini karena dalam laga tersebut timnas U23 Indonesia mendapat kartu merah. Ivar Jenner dan Ramadan Sananta bahkan harus keluar lebih cepat dari lapangan karena keputusan wasit yang dinilai merugikan tersebut. Melihat situasi ini, Endri mengaku bingung karena tak tahu harus menyalahkan siapa. Namun, ia memastikan tim merah putih merasa dirugikan. Entah hal ini siapa yang salah, yang jelas kita juga laporkan ke AFC karena membuat kami semua rugi waktu dan tidak nyaman, tutur Endri. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Australia pada laga kedua. Setelah itu pada laga pamungkas atau penyisihan grup A terakhir menghadapi Yordania pada 21 April 2024. Dalam dua laga ini, Rizky Ridho dan kawan-kawan diwajibkan meraih 2 kemenangan apabila ingin lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Pasalnya, Shin Tae-yong pun ditargetkan untuk bisa lolos ke babak 8 besar di ajang 2 tahunan ini. Timnas U23 Indonesia darurat, Justin Hubner berpotensi mirip Andre Onana. Berikut ini penjelasannya. Timnas U23 Indonesia sedang darurat, bantuan dari Justin Hubner sangat diharapkan. Dia berpotensi tampil melawan Australia meski 1 hari sebelumnya bermain untuk Cerezo Osaka di Jepang. Waktu yang teramat singkat itu seharusnya tak dilakukan pesepak bola profesional level tertinggi. Garuda Muda dalam kondisi terjepit di Piala Asia U23 setelah kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga pertama Grup A 15 April lalu. Hasil buruk tersebut didapat akibat sederet keputusan kontroversial wasit Nasrullah Kabirov dan VAR yang menguntungkan tim tuan rumah. Pada laga yang menjadi debut Indonesia di Piala Asia U23 tersebut, wasit memberikan kartu merah kepada Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Ivar dipastikan absen dalam laga kedua melawan Australia, sedangkan Ramadan tak boleh bermain dalam 3 laga ke depan. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong memiliki stok tipis di lini tengah yang bisa memaksanya untuk memainkan Justin Hubner. Pertandingan Indonesia melawan Australia akan digelar pada Kamis pukul 8 malam di Al Rayyan, Qatar. Masalahnya adalah Justin masih berada di markas Cerezo Osaka untuk membela klub Jepang tersebut pada Rabu. Pemain yang dipinjamkan Wolverhampton tersebut diproyeksikan tampil sebagai starter di ajang Piala Liga Jepang melawan Morioka. Justin bisa langsung terbang ke Qatar setelah laga tersebut, lalu diturunkan melawan Australia dalam tempo 24 jam. Hal itu bisa saja terwujud karena Shin Tae-yong sebelumnya tak ragu memainkan pemain yang baru tiba di Qatar tanpa memberi waktu istirahat. Nathan Chuaon contohnya yang baru tiba pada hari pertandingan melawan Qatar Senin lalu. Pemain Heerenveen itu tiba di Doha pada 15 April pagi. Malamnya langsung bermain di babak kedua melawan Qatar setelah Garuda Muda bermain dengan 10 orang. Kasus Hubner pada Rabu Kamis mendatang mirip dengan apa yang dialami Andre Onana di Piala Afrika bulan Januari silam. Onana masih bermain untuk Manchester United kala melawan Tottenham Hotspur pada 13 Januari. Keesokan harinya dia sudah tiba di Pantai Gading untuk bermain bagi Kamerun yang hendak melawan Guinea.
Meski baru tiba di stadion beberapa jam menjelang kick-off, Onana mengira akan dimainkan sebagai starter. Untung saja pelatih Rigobert Song menganggap Onana tak berada dalam kondisi yang siap dan memainkan kiper pelapis Fabrice Ondoa. Pertanyaan kini menyelimuti Shin Tae-yong, apakah akan mengikuti langkah Rigobert Song atau tak peduli fisik pemain dan memaksakan Justin bermain. Yang pasti duel kontra Australia ini adalah pertarungan hidup mati bagi Indonesia di grup A jika ingin membuka peluang lolos ke perempat final. Rizky Ridho dan kawan-kawan wajib menang. Klasemen grup A kini dipimpin Qatar dengan nilai 3. Australia dan Yordania di posisi kedua dan ketiga dengan nilai 1 setelah bermain tanpa gol pada laga pertama mereka. Indonesia menjadi juru kunci dengan nilai 0. Tiga pemain kelas Eropa yang dirumorkan kepincut bela timnas Indonesia tapi belum dapat restu orang tua. Nomor 3 Kevin Dix. Sebanyak 3 pemain kelas Eropa sempat dirumorkan kepincut membela timnas Indonesia. Sayangnya mereka belum mendapat restu orang tua yang membuatnya tak kunjung dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong melakukan banyak naturalisasi pemain asal Eropa. Hal ini dilakukan demi memperkuat timnas Indonesia sekaligus memacu pemain-pemain lokal untuk meningkatkan performa mereka. Di Eropa sendiri ada banyak pemain diaspora atau pemain berdarah Indonesia yang berkeinginan membela tanah leluhurnya. Beberapa di antaranya telah berhasil dinaturalisasi dan akhirnya memperkuat skuad Garuda. Sebut saja Jordi Amat, Sandy Walsh, Saina Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Tom Haye, dan juga Ragnar Oratmangoen. Mereka adalah pemain yang sudah berhasil menjadi WNI demi membela tanah leluhurnya. Selain mereka, masih ada banyak pemain diaspora yang kepincut membela timnas Indonesia. Sayangnya, beberapa di antaranya belum bisa menjadi WNI meski diminati Shin Tae-yong karena terhalang restu orang tua. Berikut 3 pemain kelas Eropa yang sempat dirumorkan kepincut membela timnas Indonesia tapi belum mendapat restu orang tua. Pertama, Tristan Gooijer. Tristan Gooijer merupakan pemain yang kini membela klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berposisi sebagai bek kanan ini memiliki keinginan membela timnas Indonesia. Bahkan, sang pemain pernah memasang bendera Indonesia di Instagram pribadinya. Sayangnya, keinginan Tristan Gooijer membela Indonesia masih terhalang restu sang nenek yang berasal dari Maluku. Kedua, Mads Hilgers. Pemain asal klub FC Twente, Mads Hilgers juga diketahui merupakan pemain diaspora yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Bahkan pada 2022, PSSI sudah melakukan pendekatan awal untuk bisa menjadikannya sebagai WNI. Sayangnya, hal itu gagal terrealisasi. Menurut mantan ex-co PSSI Hassani Abdul Ghani, Mads Hilgers tak diizinkan oleh orang tuanya untuk bisa berseragam merah putih. Akan tetapi, Mads Hilgers sempat membantah alasan tersebut dan mengaku masih menunggu panggilan timnas Belanda. Ketiga, Kevin Dix. Berikutnya ada bek tengah andalan FC Copenhagen, Kevin Dix, yang juga ingin membela timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu bahkan sudah dimasukkan Shin Tae-yong ke daftar pemain yang diinginkannya bersamaan dengan Jordi Amat dan Sandy Walsh. Akan tetapi proses naturalisasi Kevin Dix gagal dilanjutkan, sebab ia tidak mendapat izin dari orang tuanya. Jika Kevin Dix berhasil dinaturalisasi, dirinya dapat diandalkan sebagai wingback, fullback kanan atau back tengah timnas Indonesia. Dapat kartu merah, pelatih Persis berniat tarik Ramadan Sananta dari timnas U23 Indonesia. Berikut ini penjelasannya. Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, mengungkapkan keinginannya menarik Ramadan Sananta dari timnas U23 Indonesia. Seperti yang diketahui, Ramadan Sananta kini sedang memperkuat timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23. Pemain berposisi sebagai striker itu lalu sempat turun ke lapangan untuk bermain pada laga pembuka timnas U23 Indonesia melawan Qatar.
Namun sayang penampilan Sananta jauh dari kata memuaskan. Mantan pemain PSM itu mendapatkan kartu merah langsung dari wasit setelah melakukan pelanggaran berbahaya dengan menginjak kaki lawan. Kejadian ini membuat Ramadan Sananta terancam absen hingga 3 pertandingan. Bahkan Sananta berpeluang tak akan tampil lagi di Piala Asia U23 kecuali timnas U23 Indonesia bisa lolos dari babak penyisihan grup. Hal tersebut yang mendasari keinginan Milomir Seslija menarik Ramadan Sananta dari timnas U23 Indonesia. Pelatih yang sering disapa Milo itu lalu mengungkapkan niatnya menjalin komunikasi dengan pihak manajemen Persis guna mewujudkan keinginannya. Terkait apakah Sananta punya kesempatan dipanggil lagi, yang bagi saya kalau dia absen dalam waktu yang cukup lama, mungkin akan bertemu dengan manajemen untuk mengkondisikan apakah ada peluang untuk kembali. Karena beberapa kali kita melepas pemain yang kemudian kembali dalam keadaan cedera. Jadi menurut saya lebih baik tetap ada di sini karena akan berkontribusi untuk tim, kata Milo. Lebih lanjut, Milo berharap supporter tak memberikan tekanan kepada Sananta bila benar-benar kembali ke Persis. Menurutnya, seorang pemain yang baru bergabung dari timnas masih harus memerlukan adaptasi. Untuk kasus Sananta kadang ketika kembali ke klub tidak dalam kondisi terbaik. Kami berusaha untuk memainkannya. Tapi kadang ada situasi di lapangan yang secara taktikal mungkin membuat dia harus adaptasi. Dan kadang orang berekspektasi dia cetak 5 atau 6 gol seperti yang dialami Riyandi juga. Tapi apabila situasi memungkinkan bisa dilepas lebih awal, saya akan berdiskusi dengan manajemen untuk kondisi Sananta selanjutnya, kata Milomir Seslija. Sindir Sintayong, Thomas Doll, Persija Jakarta rela kirim 10 pemain untuk timnas Indonesia U23. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll tampaknya tidak senang 5 pemainnya dipanggil oleh pelatih tim nasional Indonesia U23, Sintayong, untuk Piala Asia U23. Saking tidak senangnya, Doll sampai menyindir timnas Indonesia U23 bisa saja menambah 5 pemain hingga 10 penggawa Persija yang dipanggil untuk memperkuat Garuda Muda. Ya, 5 pemain macan Kemayoran saat ini tengah menjalani tugas negara membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. 5 pemain itu adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ilham Rio Fahmi, Doni Tri Pamungkas, dan Muhammad Raihan Hanan. Jumlah tersebut sekaligus membuat Persija menjadi tim penyumbang pemain terbanyak untuk timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Setelah macan Kemayoran, ada Borneo FC yang menyumbang 4 pemain ke timnas Indonesia U23. Situasi ini jelas tidak menguntungkan Persija, lantaran hal tersebut membuat kondisi mereka menjadi pincang untuk mengarungi sisa laga di Liga 1. Sampai-sampai Thomas Doll mengungkapkan kalau saat ini mereka hanya memiliki 15 pemain untuk menghadapi Persis Solo. Menyoal hilangnya 5 sosok pemain inti yang merapat ke timnas Indonesia U23, Thomas Doll sedikit memberikan sindiran. Juru taktik asal Jerman ini siap mengirim 5 pemain tambahan sehingga ada 10 pemain Persija yang menghuni skuad Garuda Muda. Tentang pemain yang sudah dipanggil, saya sempat berpikir mungkin mereka bisa memanggil 5 pemain kami lagi, sehingga mereka punya 10 pemain Persija, tidak hanya 5. Kata Thomas Doll dalam jumpa pers jelang laga lawan Persis Solo. Thomas Doll cukup menyayangkan situasi seperti ini harus terjadi dan menyelimuti skuadnya. Sebab Persija saat ini sedang berjuang untuk bisa meraih hasil terbaik di sisa musim reguler Liga 1. Kami seharusnya bisa berada di posisi yang lebih baik atau bahkan mendapatkan peringkat keempat, tapi 5 pemain sedang pergi. Hal ini tidak benar, ujarnya. Itu hal pertama sehingga bagi saya ini sedikit ironis. Oleh karena itu saya katakan mereka boleh saja mengambil 10 pemain, tidak hanya 5 dan tidak ada satupun yang membantu kami, terang ex-pelatih Borussia Dortmund tersebut. Di tengah kondisi yang pincang, Persija saat ini sedang duduk di posisi 12 dengan 38 poin. Mereka bahkan lebih dekat dengan zona merah di mana Arema FC yang saat ini menempati urutan 16 atau batas akhir zona degradasi sedang mengoleksi 31 poin. Maka dari itu Persija harus meraih poin penuh saat menghadapi Persis Solo di pekan ke-31 Liga 1 guna mendongkrak posisi.
Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Justin Hubner masuk susunan pemain Cerezo lawan Grula Morioka. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner akhirnya masuk di menit awal sejak resmi bergabung dengan klub asal Jepang Cerezo Osaka. Justin Hubner mendapat kepercayaan dari pelatih untuk tampil sebagai starter saat menghadapi Grula Morioka di babak kedua Piala Liga Jepang 2024. Nama Justin Hubner masuk dalam skuad Cerezo Osaka yang akan tampil pada Rabu pukul 4 sore. Kepastian ini diungkapkan oleh Instagram resmi Cerezo Osaka bahwa pemain berusia 20 tahun tersebut masuk dalam starting 11. Cerezo Osaka mengungkapkan formasi tim 4-4-3 untuk menghadapi Grula Morioka. Dengan masuknya, Justin Hubner ini menjadi kabar baik. Ini jadi pertama kalinya Hubner bermain sebagai starter Cerezo Osaka sejak pertama kali dipinjamkan ke klub asal Jepang tersebut. Seperti diketahui, Hubner merupakan pemain pinjaman dari Wolverhampton Wanderers U21. Pemain berposisi sebagai bek kiri ini akhirnya diberi kesempatan sang pelatih untuk tampil sebagai starter. Hubner akhirnya main sebagai starter setelah sebelumnya hanya tampil sebagai pemain pengganti. Dalam 2 laga sebelumnya, pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut selalu tampil dari bangku cadangan. Oleh karena itu, ini menjadi awal yang bagus buat Cerezo Osaka. Untuk pos Hubner sendiri dipastikan tak ada perubahan, yakni tetap berada di posisi bek kiri. Situasi ini membuat ia tak perlu beradaptasi lagi, karena di tim sebelumnya ia juga menempati posisi sama. Sekedar informasi, Justin Hubner sendiri telah menjalani debutnya bersama Cerezo Osaka beberapa waktu lalu. Ia menjalani debutnya saat membela Cerezo dalam laga melawan Albirex Niigata. Dalam laga tersebut, Cerezo meraih kemenangan 1-0. Setelah menjalani 2 laga tersebut, Hubner pun bisa mendapat kesempatan jadi starter. Adapun itulah sedikit ulasan tentang Justin Hubner. Semoga kedepannya bisa berkembang di Liga Jepang.